Kita menorehkan bakti atas nama jiwa dan hati tulus ikhlas. Mumpung masih ada kesempatan buat kita mengumpulkan bekal perjalanan abadi. Ho ho ho, du 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 du, ho 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 ho. Kita pasti ingat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada pembelajaran kimia. Yang kali ini saya akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Kita tahu bahwa reaksi-reaksi kimia dapat berlangsung cepat dan dapat pula berlangsung lambat. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi cepat lambatnya reaksi? Ada 4 faktor yang mempengaruhi laju reaksi, yaitu yang pertama konsentrasi zat yang bereaksi, yang kedua suhu reaksi, yang ketiga luas permukaan bidang sentuh partikel yang bereaksi, dan yang terakhir adalah pengaruh katalisator pada laju reaksi. Kita bahas yang pertama, pengaruh konsentrasi pada laju reaksi. Kita tahu bahwa konsentrasi itu menyatakan banyaknya zat yang terdapat dalam satuan volume tertentu. Artinya, makin tinggi harga konsentrasi suatu larutan, makin besar jumlah partikel zat yang terdapat dalam larutan tersebut. Hal ini bisa kita gambarkan kalau kita mempunyai 3 buah larutan dengan konsentrasi yang berbeda, di mana larutan A dengan konsentrasi yang paling rendah, disusul lebih tinggi lagi konsentrasi B dan konsentrasi C. Dan suatu reaksi yang dapat menghasilkan hasil reaksi itu terjadi karena tumbukan antar partikel. Dan tidak semua tumbukan dapat menghasilkan hasil reaksi. Hanya tumbukan-tumbukan yang efektiflah yang dapat menghasilkan reaksi. Setidak-tidaknya, kalau tumbukan itu banyak, maka kemungkinan terjadinya tumbukan yang efektif juga akan makin banyak. Pada konsentrasi yang rendah, kita ibaratkan zat A ini, kemungkinan pertumbukan antar partikelnya hanya satu arah. Dibandingkan zat B dengan konsentrasi yang lebih tinggi dibandingkan zat A, misalnya kita ibaratkan 3 partikel, maka kemungkinan pertumbukannya lebih besar jumlah partikelnya. Dan kita bandingkan lagi dengan zat C dengan 4 partikel di sini, maka kemungkinan pertumbukan antar partikelnya lebih banyak lagi. Sehingga di sini dapat menggambarkan bahwa makin tinggi konsentrasi, makin banyak partikel yang zat yang terlibat dalam reaksi, makin besar pula kemungkinan pertumbukan antar partikelnya. Sehingga kemungkinan terjadinya tumbukan yang efektif juga akan makin besar. Atau bisa kita gambarkan bahwa laju reaksi akan berbanding lurus dengan konsentrasi. Makin besar konsentrasi, maka makin cepat pula reaksi berlangsung. Kita bisa juga menggambarkan reaksi antara batu pualam dengan HCl dengan menggunakan 2 macam konsentrasi, yaitu HCl2M dan HCl4M. Maka HCl yang 4M akan bereaksi lebih cepat
dibandingkan yang 2M. Karena apa? Jumlah molekul HCl-nya lebih banyak. Karena konsentrasinya lebih tinggi. Sehingga kemungkinan pertumbukan dengan partikel-partikel batu pualam akan lebih banyak dibandingkan HCl yang konsentrasinya hanya 2M. Kita bisa juga menggambarkan bagaimana pengaruh konsentrasi pada laju. Pada animasi berikut digambarkan bahwa kalau partikel-partikel itu banyak, maka kemungkinan pertumbukan antar partikelnya juga akan lebih banyak, sehingga dapat menghasilkan zat hasil reaksi yang digambarkan dalam bentuk bulatan yang merah, sedangkan partikel yang bereaksi adalah hijau dan biru. Di sini juga menggambarkan, kalau jalan raya itu sepi atau sedikit partikelnya, maka kemungkinan pertumbukan kendaraannya kecil. Tapi kalau partikel itu banyak atau jalan ini rame, maka kemungkinan pertumbukan antar kendaraan juga makin besar. Dan kita tahu pula bahwa konsentrasi atau molaritas itu mempunyai rumus mol per volume. Sehingga kalau volumenya diubah, maka konsentrasi juga akan berubah. Pembesaran volume yang berbanding terbalik dengan pembesaran tekanan, artinya kalau volume dibesarkan itu sama dengan tekanan dikecilkan, maka kalau suatu reaksi volume diubah atau tekanan diubah, juga akan dapat mempengaruhi laju reaksi. Dapat kita gambarkan sebagai berikut. Kalau di sini volumenya besar, maka gerakan partikelnya akan rambat karena menempuh jarak yang jauh. Tetapi kalau volumenya kita turunkan atau kita kecilkan, atau sama dengan tekanannya dibesarkan, maka otomatis gerak partikelnya akan lebih cepat, karena ruang geraknya makin sempit. Sehingga kemungkinan pertumbukan antar partikel juga makin besar. Itu yang bisa saya uraikan mengenai pengaruh konsentrasi pada laju reaksi. Kemudian kita lanjutkan, yaitu pengaruh suhu. Suhu atau temperatur reaksi itu berpengaruh pada energi kinetik partikel. Kalau suhu dinaikkan, maka energi kinetik partikelnya juga akan naik. Dan kalau energi kinetiknya naik, maka gerak partikelnya juga akan makin cepat. Dan kita tahu pula bahwa kalau partikel itu geraknya cepat, maka kemungkinan pertumbukan akan makin besar. Kita bisa melihat pada animasi berikut, yaitu pada suhu yang tinggi, reaksi-reaksi ini akan cepat berlangsung. Kenapa? Karena gerak partikelnya cepat. Karena energi kinetik partikelnya besar. Bagaimana kalau suhu ini kita turunkan? Kalau suhu ini diturunkan, maka energi kinetik partikelnya juga akan turun. Kalau energi kinetik partikelnya turun, maka gerak partikelnya akan lambat. Sehingga kemungkinan pertumbukan juga akan makin jarang. Dibandingkan kalau pada suhu yang tinggi, di mana energi kinetik partikelnya bertambah, sehingga gerak partikelnya makin cepat. Sehingga dikatakan bahwa pada suhu yang tinggi, reaksi akan cepat berlangsung. Biasanya, interval suhu digunakan adalah 10 derajat Celcius. Yang artinya, setiap kenaikan 10 derajat Celcius, maka laju reaksi akan bertambah 2 atau 3 kali lebih cepat. Kemudian kita lanjutkan dengan faktor berikutnya, yaitu luas permukaan. Luas permukaan yang dimaksud di sini adalah luas permukaan bidang sentuh. Artinya, zat-zat yang bentuknya serbuk mempunyai luas permukaan lebih besar dibandingkan zat-zat yang bentuknya batangan atau keping.
Kita bisa melihat pada animasi berikut ini, ada reaksi antara serbuk besi dengan batang besi dengan larutan HCl. Kalau kita perhatikan di sini, besi yang bentuknya serbuk akan jauh lebih banyak mengeluarkan gas dibandingkan besi yang bentuknya batangan. Hal ini menunjukkan bahwa reaksi pada serbuk besi berlangsung lebih cepat dibandingkan batang besi. Kenapa? Karena serbuk besi mempunyai luas permukaan bidang sentuh lebih besar dibandingkan besi yang bentuknya batangan. Dan berikutnya adalah faktor katalisator. Bagaimana pengaruh katalisator pada laju reaksi? Katalisator yang dimaksud adalah zat yang dapat meningkatkan atau mempercepat laju reaksi tanpa dirinya mengalami perubahan kimia secara permanen. Artinya, katalisator kalau ditambahkan pada suatu reaksi, dia ikut bereaksi. Tetapi setelah proses reaksi itu selesai, dia akan keluar dari proses reaksi itu dengan cara yang utuh, seolah-olah dia tidak mengalami perubahan. Sebetulnya katalis ikut dalam reaksi, hanya setelah reaksi dia keluar dalam bentuk yang permanen, artinya tidak mengalami perubahan. Bagaimana katalis itu bekerja? Katalis dalam kerjanya mempercepat reaksi adalah bekerja dengan cara menurunkan energi aktivasi. Dapat kita gambarkan sebagai berikut. Kalau misalkan di sini ada bola yang kita gambarkan sebagai zat awal, di mana bola ini akan kita pindah dari sebelah kiri ke kanan. Nah, untuk bisa memindah bola ini dari kiri ke kanan berarti harus mengangkat bola ini ke atas. Nah, tenaga yang dipakai untuk mengangkat bola inilah yang disebut dengan energi aktivasi. Setelah bola ini berada pada ujung, berarti bola itu sudah aktif atau zat ini sudah aktif, maka dia akan berubah menjadi zat hasil di kanan. Nah, energi yang digunakan untuk mengangkat, saya ulangi lagi, adalah disebut dengan energi aktivasi. Jadi kita gambarkan sebagai berikut. Nah ini. Berapa besarnya energi aktivasi? Ini. Kalau zat itu kita reaksikan tanpa menggunakan katalis. Nah, apa tugasnya katalis? Menurunkan harga energi aktivasi ini. Yang kita gambarkan sebagai berikut ini. Kalau tanpa katalis sampai di puncak ini, sedangkan kalau pakai katalis berarti energinya diturunkan, sehingga tidak harus menempuh sampai di ujung yang hitam ini, tapi cukup di garis titik-titik yang merah, sehingga otomatis lajunya akan lebih cepat dibandingkan kalau menempuh seluruhnya ini. Dapat kita gambarkan sebagai berikut. Nah ini. Jadi, apa tugasnya katalis? Katalis itu menurunkan energi aktivasi. Kalau harga energi aktivasi yang tanpa katalis ini, sedangkan harga energi aktivasi yang dengan menggunakan katalis adalah yang merah. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Saya ulangi lagi, ada 4 faktor yang dapat mempengaruhi laju reaksi, yaitu konsentrasi zat yang bereaksi, artinya konsentrasi yang tinggi, maka lajunya juga akan berlangsung cepat. Sehingga dirumuskan bahwa laju reaksi itu berbanding lurus dengan konsentrasi. Makin tinggi konsentrasi, makin cepat reaksi berlangsung. Yang kedua, suhu. Suhu akan meningkatkan energi kinetik partikel. Kalau energi kinetik partikel naik, maka gerak partikel akan lebih cepat.
Kalau gerak partikelnya cepat, maka kemungkinan pertumbukan juga akan makin lebih besar. Kemudian yang ketiga, luas permukaan. Luas permukaan di sini yang dimaksud adalah luas permukaan bidang sentuh. Artinya, zat-zat yang berbentuk serbuk mempunyai luas permukaan jauh lebih besar dibandingkan zat-zat yang bentuknya batangan, kalau zat itu mempunyai jumlah massa yang sama. Yang artinya reaksi akan cepat berlangsung pada zat-zat yang bentuknya serbuk dibanding dengan zat-zat yang bentuknya batangan. Dan yang terakhir, katalisator. Katalisator itu tugasnya menurunkan energi aktivasi. Karena kalau reaksi itu energi aktivasinya rendah, maka reaksinya akan cepat berlangsung. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sampai jumpa pada kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.